Oke, kita lanjutkan ke operasi pada fungsi. Nah, pada operasi pada fungsi ini, itu kita memiliki dua macam operasi. Yang pertama adalah operasi aritmatika, dan yang kedua nanti adalah komposisi fungsi. Nah, untuk operasi aritmatika sendiri pada suatu fungsi, itu kita melakukan fungsi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini untuk perkalian kita menggunakan simbolnya adalah suatu dot. Jadi ini untuk memudahkan kita apakah ini nanti adalah suatu fungsi perkalian atau bukan. Nah, untuk operasi aritmatika, jika suatu fungsi f dan g kita jumlahkan, maka fungsi f ditambah g pada peubah x itu bisa saja kita dapatkan dengan menjumlahkan fx ditambah dengan gx. Untuk pengurangan juga begitu. Jadi suatu f dikurangi g pada peubah x itu didapatkan dari fungsi fx dikurangi gx. Dan perkalian maupun pembagian juga sama, yaitu apabila suatu fungsi dikalikan, jika fungsi f dikalikan dengan g pada peubah x, maka fungsi pada peubah x dikalikan dengan fungsi g terhadap peubah x. Lalu, untuk pembagian juga begitu, jadi f dibagi g atau fungsi f yang dibagi dengan fungsi g itu sama aja dengan kita membuat fungsi x dibagi dengan gx. Untuk domain dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian fungsi itu merupakan hasil perkalian dari, mohon maaf, untuk domainnya, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian itu kita dapat dari irisan domain kedua fungsi. Akan tetapi, untuk pembagian domain yang dari fungsi f sama g apabila dioperasikan dalam pembagian, maka domainnya adalah irisan dari f dan g juga. Akan tetapi, dengan catatan, domain yang menjadi irisan itu tidak menyebabkan si gx-nya ini memiliki nilai 0. Atau dengan kata lain, untuk domain f dibagi G itu adalah irisan domain dari F dan G dengan catatan titik yang membuat Gx sama dengan 0 itu tidak masuk ke dalam domain F dibagi G. Nah, contohnya, apabila saya punya fungsi fx sama dengan 1 plus akar x min 2 dan fungsi gx adalah x min 1, maka apabila kita diminta untuk mencari domain-domain dari fungsi f ditambah g, fungsi f dikurangi g, fungsi f dikali dengan g, dan fungsi f dibagi dengan g, maka kita harus menyusun terlebih dahulu domain dari setiap fungsinya. Jadi, untuk fungsi fx itu memiliki domain antara 2 sampai plus tak hingga. Atau dengan kata lain, 2 boleh masuk karena nilai 2 apabila dimasukkan ke dalam akar itu akan mendapatkan hasil yaitu angka 0. Atau dengan kata lain nanti hasilnya adalah 1 fungsi fx-nya. Sehingga domain dari fungsi f itu dari 2 sampai tak hingga. Untuk fungsi gx itu domain alaminya atau domain yang dimiliki itu seluruh bilangan real atau dengan kata lain dari negatif tak hingga plus tak hingga. Negatif tak hingga sampai plus tak hingga. Lalu untuk mengetahui domain-domain si setiap fungsi yang telah dioperasikan, maka kita harus mengoperasikannya terlebih dahulu. Untuk misalkan pada saat f plus g, maka hasil dari fungsinya itu adalah kita mendapatkan x plus akar x min 2. Lalu untuk pengurangannya kita dapatkan adalah 2 min x plus akar x min 2. Terus untuk yang f kali g itu kita dapatkan adalah x dikurangi 1 ditambah x akar x min
2 dikurangi akar X min 2. Untuk yang F dibagi G itu kita dapatkan 1 plus akar X min 2 dibagi X min 1. Seperti ini. Nah, dari hasil itu, maka kita peroleh untuk domain dari si F plus G ini, kita dapatkan, oh ternyata pada fungsi X ditambah akar X min 2, nilai-nilai X yang diperbolehkan untuk masuk itu dimulai dari 2 sampai plus tak hingga. Karena nilai 2 apabila dimasukkan ke sini, nilainya masih eh, diperbolehkan atau karena dia tidak membentuk atau tidak menghasilkan nilai negatif. Begitu juga di yang lain, di F kurangi di fungsi F dikurangi G itu domainnya sama, yaitu dari 2 sampai sampai plus tak hingga. Begitu juga dengan yang perkalian. Dan untuk yang pembagian, domainnya itu adalah di rentang antara 2 sampai tak hingga. Dan di sini karena X-nya ini tidak boleh 1, maka X tidak boleh 1. Akan tetapi, karena kalau kita lihat bahwa rentang di sini itu kan sudah mulai dari 2 sampai plus tak hingga. Jadi ini tidak perlu ditulis pun tidak apa-apa. Karena si nilai X sama dengan 1 itu tidak masuk ke dalam rentang sini. Ya, jadi untuk domain F per G itu domainnya sama dengan yang lain, yaitu dari 2 sampai plus tak hingga. Nanti apabila ada suatu soal yang dimana pengecualian di sini, di ini, itu jika kalian mendapatkan dia sama dengan, pada saat X tertentu dia sama dengan 0, dan dia masih masuk ke dalam rentang hasil irisannya, maka kalian harus memasukkan di sini adalah suatu domain yang terbentuk dari suatu ring tertentu. Habis itu diberi tambahan lagi seperti ini tadi bahwa X itu tidak boleh berada pada X sama dengan berapa. Ya. Tapi karena ini tadi kebetulan si X-nya itu tidak boleh sama dengan X min 1 tidak boleh sama dengan 0 itu pada saat X sama dengan 1, karena 1 itu tidak masuk ke dalam rentang ini, maka X tidak sama dengan 1 tidak usah dimasukkan, tidak apa-apa. Lalu, untuk contoh berikutnya, kalau saya punya fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 2 dan gx sama dengan akar x min x pangkat 3 per 2, maka apabila kita diminta untuk menentukan fungsi f dot g atau f dikali g, maka hal yang bisa kita lakukan adalah dengan mengalihkan si fungsi fx ini yang dikali dengan langsung dengan gx ini. Jadi operasinya sama dengan perkalian biasanya. Jadi x kuadrat plus 2 miliknya fx, terus dikali dengan akar x dikurangi x pangkat 3 per 2. Hasilnya kita dapatkan adalah suatu akar x yang dikali dengan 2 min x pangkat 3 dikurangi x. Setelah operasi aritmatika, kita memiliki suatu bentuk operasi lain, yaitu operasi komposisi fungsi. Nah, untuk operasi komposisi fungsi ini, jadi jika diberikan suatu fungsi f dan g, maka komposisi f dan g ini dinotasikan dengan f circle g. Atau jika didefinisikan, maka f circle g terhadap peubah x itu sama dengan suatu f atau suatu fungsi f, di mana peubah x yang ada di dalamnya di fungsi f awal itu digantikan dengan fungsi gx. Jadi kebalikannya, apabila nanti adalah komposisi g terhadap f, maka g-nya yang berada di luar, yang ada di dalam sini adalah fx.
Nah, untuk domainnya, jika suatu fungsi komposisi dengan G, domainnya itu terdiri dari seluruh nilai X dalam domain G, di mana nilai dari range-nya, nilai dari range G, fungsi G, itu berada pada domain F. Jadi, untuk domain yang di komposisi fungsi ini, nilai domain seluruh domain yang berada pada fungsi G, kita cek dulu seluruh nilai X ini menghasilkan si ring fungsi G-nya yang gimana. Nah, kita cek apakah fungsi Gx atau ring Gx-nya itu termasuk pada domain F apa tidak. Jadi, apabila nanti jika kita memasukkan suatu nilai X domain G, dan ternyata pada saat dicek di ring-nya Gx ini dia tidak sama dengan domainnya F, maka si X yang menghasilkan tersebut tidak masuk ke dalam si fungsi ini. Ya, jadi untuk domain F circle G itu didapatkan dari seluruh X dalam domain G, di mana Gx berada pada domain F. Atau dengan kata lain, seluruh rank dari Gx itu berada pada domain F. Contoh kasusnya, jika saya punya suatu fungsi fx sama dengan x kuadrat plus 3, dan suatu fungsi gx sama dengan akar x, maka tentukan suatu fungsi komposisi dari f komposisi g dan g komposisi f. Untuk yang pertama, berarti kita membuat suatu fungsi f di mana nilai x awal yang ada di fungsi f itu tergantikan oleh fungsi gx. Atau dengan kata lain, si x kuadrat ini x-nya kita ganti gx. Sehingga untuk f gx itu kita dapatkan adalah gx kuadrat ditambah 3. Nah, nilai gx-nya berapa? Nilai gx-nya kita tadi adalah akar x. Sehingga di sini kita masukkan akar x. Kita pangkatkan, terus ditambah dengan 3. Akar x dipangkatkan itu sama dengan 1. Jadi, maksud saya pangkatnya sama dengan 1. Atau dengan kata lain, akar x pangkat 2 itu sama dengan x sendiri. Sehingga hasil dari akar x pangkat 2 ditambah 3 itu sama dengan x plus 3. Nah, untuk yang fungsi g dikomposisikan dengan fungsi f, maka fungsi g fx. Jadi, x yang ada di sini itu digantikan oleh suatu fungsi fx. Sehingga x di sini adalah fungsi fx. Atau dengan kata lain, gfx itu sama dengan akar fx. Sama dengan akar x kuadrat ditambah 3. Lalu, untuk contoh soal kedua, jika saya punya fx sama dengan 2x dan gx sama dengan x kuadrat plus 1, maka untuk fungsi komposisi f terhadap g, itu kita dapatkan dari 2 dikali dengan gx. Atau dengan kata lain, 2 kita kalikan dengan x kuadrat plus 1, yang menghasilkan 2x kuadrat plus 2. Lalu, untuk komposisi G terhadap F, maka di sini si X-nya ini kita gantikan dengan Fx. Atau dengan kata lain, Gfx itu sama dengan Fx kuadrat ditambah 1. Atau sama dengan 2x dikuadratkan ditambah 1 yang menghasilkan 4x kuadrat plus 1. Nah, dari sini untuk domainnya itu tergantung dengan si fungsinya sendiri. Untuk tugasnya, setelah ini silakan akses Firlandanya. Tugas dari
pertemuan ini sudah saya upload di Firlenda. Terima kasih.